عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, as-saimun. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat istiqamah di atas kebaikan. Dari awal Ramadan, siangnya kita saum dan malamnya kita qiyam, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa berharap kepada Allah semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan Allah letakkan pada timbangan hasanat kita semua. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul yang kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak dan dapat minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminkan semuanya jemaah. Siapa yang dapat minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadhma'u abada. Dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan salah satu siksaan yang berat yang dirasakan oleh orang kufar adalah mereka merasakan haus yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang kita minta, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua kala mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya jemaah sekalian Allah muliakan, sesuai dengan tema insyaallah kajian pagi hari ini terkait al-lailatul ula fil barzakh. Malam pertama di alam barzakh. Malam pertama di alam barzakh bukan berarti harus nunggu malamnya. Bagaimana kalau yang meninggal pagi? Apa nunggu malam dulu? Jamaah sekalian yang Allah muliakan, di alam barzakh adalah tempat yang sangat gelap. Dimakamkan di pagi hari, dia seperti malam. Di tempat yang sempit itu, gelap gulita, tidak ada yang menemani. Tidak ada bedanya apakah di waktu pagi, waktu siang atau waktu malam. Keadaan sama, gelap gulita. Maka jemaah sekalian Allah muliakan, para ulama mengingatkan kita dua hal yang harus kita ingat ketika
hidup di dunia bersama keluarga. Ingat-ingatlah kebersamaan kita dengan keluarga di rumah. Ketika ngumpul bersama dengan istri, anak-anak, dengan cucu. Di sini yang punya cucu ada? Ada yang punya cucu? Oh, ada. Nampaknya ini nggak ada yang punya cucu. Ya, makanya perlu bahas tentang kematian. Ingat-ingatlah ketika bersama dengan keluarga, istri, anak, ketika makan bersama, duduk bersama, healing bersama. Nah, ingat-ingat itu. Kemudian yang kedua, ingatlah kebersamaan itu akan terputus. Bahwa kalau hari ini kita masih membersamai anak-anak kita atau orang tua kita, suami, istri, keluarga, maka ada nanti waktu di mana semua itu akan terputus. Selesai. Kebersamaan tidak lagi bersama keluarga. Akan berada di satu tempat, anak, istri, teman, kawan, kerabat, tidak ada yang menemani. Sendirian di sana. Yang menemani hanya amal saleh. Yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ul mayyit thalath. Yang mengikuti mayit itu 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Wa yarji'u isnan wa baqiya amaluhu. Ada 3 perkara yang mengikuti manusia ketika meninggal dunia, dibawa ke pemakamannya, ke alam barzah. Keluarga, harta, dan amal. Yang 2 balik. Seperti apapun kita dicintai oleh keluarga kita, atau kita mencintai keluarga, tidak ada yang kemudian sudi menemani di alam barzah. Jangankan sampai nunggu malamnya, seandainya dimakamkan di pagi hari, kemudian ikut masuk ke liang lahat, jangan nunggu sampai malam, 1 jam, 2 jam, ikut meninggal dunia. Tidak ada yang mau mengikuti, tidak ada yang mau menemani keluarga pulang. Harta yang dibawa pun akan dibawa pulang. Mobil mewah, motor mewah, ambulan mewah, mungkin ambulan itu juga infak kita, wakaf kita, sedekah. Kita dibawa oleh ambulan yang mewah dengan iringan-iringan. Di situ mungkin ada pejabat, ada orang kesohor ikut mengiringi jenazah kita. Yang 2 balik semua, tidak ada yang menemani. Wa yabqa amaluhu, yang menemani adalah amal saleh. Nah, inilah perkara yang ulama mengingatkan kita. Boleh kita senang di dunia, bahagia, menikmati kebersamaan bersama keluarga. Tapi ingat, justru kebahagiaan, kesenangan membersamai keluarga itulah yang harus menjadi penyebab kita mengingat nanti Lailatul Qurbah, malam yang sangat asing bagi kita ketika kita dimasukkan ke liang-liang lahat. Jemaah sekalian Allah muliakan, perkara ini bukan dongeng, ya, bukan asatir. Al-mautu haq, kematian itu perkara yang benar. Ini perkara yang diimani oleh siapa saja. Bahkan mereka yang tidak beriman kepada Allah pun mengimani, meyakini adanya kematian. Kalau pagi hari ini kita yakin bahwa sebentar lagi hitungan jam akan terbit matahari dari ufuk timur. Yakin betul.
Yakin gak jemaah? Pagi ini akan terbit matahari? Yakin? Berarti belum kiamat. Masih terbit dari ufuk timur. Tapi kalau Allah berkehendak pagi ini bukan terbit dari ufuk timur, terbit dari ufuk barat, gimana? Allah kuasa. Tapi ada yang lebih pasti dari itu. Lebih pasti. Al-maut, itu kematian. Nah inilah kemudian yang harus kita persiapkan jamaah sekalian Allah muliakan, sesuatu hal yang pasti terjadi. Akan datang menghampiri siapa saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan mengalami kematian. Nabi SAW mengingatkan kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang memutus segala kenikmatan dunia. Apa perkara tersebut? Nabi mengatakan al-maut, kematian. Bicara tentang kematian dan perkara-perkara yang akan dihadapi setelah kematian, ini mimbabit takhwif, agar hadir rasa takut di dalam kalbu orang-orang beriman. Takut yang menghasilkan amaliyah produktif dalam kebaikan. Bukan takut yang kemudian berpengaruh kepada psikis. Ada orang takut mati. Ya. Sampai mengurung diri di rumah. Jalan kemana-mana, dia merasakan takut mati, dihantui mati. Bukan itu. Tapi mengingat kematian, kemudian memahami perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian, faidahnya, keutamaannya adalah agar kemudian muncul, hadir al-hamasah, semangat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jadi ini perkara yang diingatkan oleh Nabi SAW. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Ingatlah dengan banyak, ya, berarti selalu mengingat perkara ini. Perkara yang memutus segala kenikmatan dunia. Jemaah sekalian Allah muliakan. Siapa yang tidak kenal Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu? Beliau seorang khalifah yang masyhur dengan keadilannya. Sampai-sampai beliau digelari khalifah yang kelima. Karena keadilan beliau seperti adilnya khalifah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Umar bin Abdul Aziz, beliau seorang khalifah yang tentunya kalau seandainya beliau ingin jadi orang yang kaya raya, berlimpah harta, itu sangat memungkinkan. Beliau radhiyallahu taala anhu, Umar bin Abdul Aziz, setiap waktu disebutkan dalam sebuah athar, apakah itu usbu'iyan, syahriyan, setiap pekan atau setiap bulan, beliau punya rutinitas mengundang ulama-ulama yang beliau selalu minta nasihat kepada ulama-ulama ini. Beliau kumpulkan ulama-ulama, kemudian beliau mengatakan, hayya bina nadhkuru al-maut. Ayo sama-sama di majelis ini, di tempat ini, kita bayangkan kematian. Kita bayangkan kematian. Sebagaimana pagi hari ini kita mengangkat tema tentang alam barzah, tentang kematian. Beliau radhiyallahu taala anhu mengundang para ulama, kemudian mengajak mereka untuk mengingat bahwa nanti ada hari di mana kita akan pergi meninggalkan dunia ini, mati, meninggal dunia.
Fayabkun, dan mereka menangis. Para ulama-ulama ini menangis, Umar bin Abdul Aziz menangis. Hatta tabulla lihiyatuhu, sehingga janggut beliau basah dengan derai air mata. Nah, ini yang dilakukan oleh salafun saleh terdahulu. Ini yang mereka lakukan, mengingat kematian. Tapi jamaah yang hadir di sini kelihatan khusyuk. Ini khusyuk mengingat kematian atau ngantuk? Ini saya bangkitkan lagi nih, biar fokus lagi. Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, para salaf kita, mengingat kematian. Sehingga mereka beku, mereka menangis. Tapi kita nggak ada yang nangis nih. Ada yang nangis? Belum ada. Subhanallah, itulah yang dilakukan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa ketika manusia dibawa oleh keluarganya, oleh kaum muslimin ke pemakaman, dikuburkan, apabila yang meninggal ini adalah orang baik, orang saleh, solehnya para jamaah yang hadir di pagi hari ini. Ini orang-orang soleh semua. Apabila yang meninggal adalah orang soleh, ketika dibawa oleh keluarganya untuk dimakamkan, apa yang diucapkan oleh ruh orang yang soleh tersebut? Dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Ayo segera, segera, bawa, bawa. Hantarkan aku, meninggalkan dunia ini yang penuh dengan berbagai macam bentuk ujian, cobaan. Dunia yang menipu. Segerakan, segerakan, bawa aku, pindahkan aku ke tempat yang di situ ada kenikmatan, ada kebaikan, ada kebahagiaan menunggu di situ. Karena Nabi SAW menyampaikan bahwa ketika ruh keluar dari jasad, Allah perlihatkan ruh tersebut tempat kembalinya sebelum dia sampai ke alam barzah. Ketika ruh akan keluar dari jasad itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya di alam barzah. Allah persiapkan di situ tempat yang indah, istana yang megah, kenikmatan di alam barzah. Allah sudah perlihatkan. Bahkan lebih dari itu, Allah sudah perlihatkan maq'adahu fil akhirah, nanti tempat kembalinya di akhirat. Kalau ini orang soleh, orang baik, Allah perlihatkan surga tempat kembalinya. Tapi sebaliknya jamaah sekalian Allah muliakan, bila ruh yang keluar dari jasad ini adalah ruh orang yang saleh, bukan saleh, saleh, maka dia mengatakan, ya wailaha, ya wailaha. Mau hendak kemana ini? Mau hendak kemana ini? Saya mau dibawa kemana? Dia lihat jasadnya ketika dibawa, dihantarkan ke pemakaman. Dia mengatakan, ya wailaha, aina tazhabuna biha? Aina tazhabuna biha? Duhai celaka, duhai celaka. Kalian mau bawa kemana jasadku? Kalian mau bawa kemana jasadku? Teriak. Lau sami'ahu, kalau seandainya didengar teriakan ruh
orang yang kalih ini oleh al-insan wal jin, manusia dan bangsa jin, la sa'iqa, niscaya mereka akan mati. Disebutkan mana sa'iqa di dalam penjelasan yang lain, niscaya mereka akan jatuh pingsan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kita berharap jemaah sekalian Allah muliakan, kita ketika ruh keluar dari jasad, maka ruh kita berseru dengan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan, segerakan. Karena kita sudah melihat tempat kembali di alam barzah, tempat yang nikmat, tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kenikmatan yang kita bercerita tentang kenikmatan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada di antara kita yang pernah mengalami peristiwa ini, punya pengalaman, tidak ada. Tidak ada yang bercerita mengatakan bahwa ya Allah, alam barzah itu sangat mengerikan. Ada yang cerita? Enggak ada yang cerita. Kamu tahu dari mana? Saya pernah rasakan. Enggak ada yang bercerita seperti itu. Kita mendapatkan kabar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita imani. Dan kita persiapkan diri kita untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal maut, setelah kematian. Jemaah sekalian Allah muliakan, ketika jasad dimasukkan ke liang lahat dan ruh dibawa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jasad dimasukkan ke liang lahat. Ruhnya di mana? Dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan kepada Allah. Apabila ruh ini ruh yang baik, dibawa oleh malaikat di setiap lapisan-lapisan langit, ada malaikat-malaikat yang menunggu, yang menanti dan menyambut ruh yang baik ini. Seraya mengatakan, ruh siapa ini dengan begitu harum? Malaikat bertanya, kemudian para malaikat-malaikat yang membawa ruh mengatakan, fulan bin fulan, ini adalah ruhnya si fulan, anaknya fulan, disebut dengan nama yang terbaik. Sampai dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ruh ini ruh yang baik diterima oleh Allah, kemudian Allah perintahkan malaikat agar malaikat kembalikan ruh tersebut ke jasadnya. Karena jasad sudah menanti menunggu di alam barzah. Ya. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan para malaikat, bawa ruhnya, kembalikan ke jasad. Sehingga jasad dan ruh merasakan nikmat di alam barzah. Menyatunya ruh dan jasad di alam barzah bukan seperti kehidupan di dunia, tapi untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menjelaskan jasad dan ruh mendapatkan nikmat di alam barzah. Tapi bila mana ruh yang dibawa inilah ruhnya orang-orang yang fasik, orang yang fajir, orang kafir, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada Allah, Allah tidak terima. Dan Allah perintahkan malaikat kembalikan ruh tersebut sampai bertemu dengan jasadnya agar kedua-duanya mendapatkan azab. Jasad mendapatkan azab, ruh mendapatkan azab. Lalu bagaimana bila jasad hancur lebur, tulang belulang menjadi debu? Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa mengazab jasad yang sudah lebur menjadi debu. Allah kuasa.
Nah, inilah yang kemudian ketika ruh dikembalikan oleh malaikat bertemu dengan jasad, disebutkan di dalam kitab ini, kitab At-Tadhkirah. Kemudian datanglah dua malaikat bertanya. Ya. Disebutkan di dalam kitab ini, kitab At-Tadhkirah dari Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Malaikat akan bertanya kepada manusia yang sudah meninggal dunia. Keluarganya pulang, hartanya dibawa pulang. Kemudian datang malaikat bertanya dengan biyadihi mitrakun. Di tangan malaikat itu ada mitrak. Mitrak itu adalah alat untuk memukul. Itu mitrak. Ya Allah. Fa'aqadahu. Kemudian malaikat minta kepada si mayit untuk duduk. Allahu alam. Ruhnya kemudian diminta duduk oleh malaikat. Faqala, kemudian malaikat bertanya, "Ma taqul fi hadzal rajul?" Aku tanya kamu. Kamu kenal enggak orang ini? Diinterogasi. Ditanya. Fa in kana mu'minan qala. Kalau dia ruh inilah ruhnya orang beriman. Orang mukmin. Mukmin yang benar. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ruh ini ruh orang beriman, dia membaca syahadat. Masya Allah, tabarakallah. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kamu tanya tentang laki-laki tadi? Dia bertanya tentang Nabi Muhammad. Kau tahu siapa orang ini? Dia membaca syahadat bahwa dia adalah seorang rasul. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Fayaqulu lahu, kemudian malaikat berkata, "Shadaqta, kau benar." Nah, jemaah sekalian Allah muliakan. Jawaban syahadat ini adalah jawaban keimanan. Jawaban amal saleh. Jawaban keimanan, kejawaban amal saleh. Seperti apapun orang menghafalkan dua kalimat ini semasa hidup di dunia, dia hafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau dia tidak hidup di atas kalimat ini, tidak beramal di atas kalimat ini, tidak berjuang di atas kalimat ini, maka seperti apapun dia menghafalnya di dunia, ketika nanti di alam barzah tidak mampu mengucapkan dua kalimat ini. Ada orang-orang yang mungkin terbata-bata karena tidak fasih mengucapkan kalimat berbahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin disebabkan karena sesuatu. Apakah karena keluh? Ataukah mungkin karena bisu? Dia tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Tapi nanti fa antaqahu Allah taala. Allah yang membuat dia bisa bicara. Ruhnya yang akan bicara. Madza taqul fi hadzal rajul? Kamu kenal siapa laki-laki ini? Dia akan membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fayuftahu lahu babun ilal nar fayaqulu lah. Kemudian malaikat bukakan hijab. Malaikat bukakan hijab terhadap hamba yang mukmin ini, diperlihatkan neraka. Ya Allah, diperlihatkan neraka. Hadza manziluka law kafarta bi rabbik. Kamu lihat neraka ini? Kalau seandainya engkau kufur kepada Allah, maka itu tempat kembalimu.
Jadi ternyata jamaah sekalian Allah muliakan, dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ternyata di alam barzah nanti di hari pertama orang beriman pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh malaikat azab neraka. Kemudian malaikat mengatakan, karena keimananmu, karena amal solehmu, Allah bebaskan engkau dari dahsyatnya siksa api neraka. Kemudian Allah perlihatkan lewat malaikat, dibukakan hijab, diperlihatkan surga. Inilah tempat kembalimu disebabkan karena keimananmu. Allah. Sebaliknya jamaah sekalian Allah muliakan, bagi ruh-ruh orang-orang yang fasik, orang yang kafir, ditanya, datang malaikat bertanya, "Madza taqul fi hadzal rajul?" Siapa laki-laki ini? Ditanya. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kau kenal yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang ini? Kamu kenal tidak? Dia mengatakan, la adri, la adri, la adri. Saya tidak kenal, saya tidak tahu. Padahal semasa hidup dia sering mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin nama itu dia sebut. Namun karena dosa-dosa, disebabkan karena maksiat, disebabkan karena kekufuran, Allah yang melupakan. Allah yang menyebabkan ruh tersebut tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membuat kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ingatan kita semasa di dunia. Bukan lisan kita yang menyebut nama Nabi tapi tidak beramal sesuai dengan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang fasik, orang kafir ditanya, dia mengatakan la adri, la adri. Ahlu maksiat ditanya, dia mengatakan la adri, la adri. Kemudian fayaqulul malaikah, malaikat berkata, la daraita wala talaita, kamu tidak tahu dan tidak pernah baca tentang Muhammad. Mungkin dia pernah baca tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang kafir mungkin pernah dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu maksiat dia tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beramal. Amalannya bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa yuftahu lahu babun ilal jannah, dibukakan pintu surga, diperlihatkan terhadap orang ahli maksiat. Orang-orang kafir dibukakan hijab, diperlihatkan surga. Kemudian malaikat berkata, hadza manziluka, ini tempatmu. Idza amanta bihi, kalau engkau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ditanya tentang Nabi, dia tidak tahu. Kalau seandainya kau beriman, kau beramal sesuai dengan tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tempat kembalimu. Kemudian diperlihatkan neraka. Setelah diperlihatkan neraka, itulah tempat kembalimu karena kekufuranmu, karena maksiatmu. Kemudian disebut dalam kitab ini, malaikat kemudian mitra dengan benda yang dia bawa, dia pukul. Ahli maksiat, pendosa, fajir, fasik, orang kafir, dipukul. Apa yang terjadi? Ini alam barzah. Eksistensi alam ini ada, tapi hakikatnya tentunya kita bisa mengimani. Kita bisa membicarakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipukul. Kemudian ruh ini tenggelam ke dasar bumi yang paling dalam.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian diangkat kembali. Dipukul kembali, ditanya lagi. Madza taqul fi hadzal rajul? Kau tahu tentang Muhammad? Dia mengatakan, la adri, la adri. Dipukul kembali. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya Allah. Ini kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termaktub dalam kitab-kitab para ulama yang kemudian kita imani, kita yakini. Keimanan dan keyakinan kita ini menumbuhkan amal-amal saleh. Di hari pertama kita dihantarkan ke alam barzah, masuk ke liang lahat. Di tempat yang sempit itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, inna lil qabri dhaghah. Sesungguhnya kubur itu akan menghimpit setiap mayit, imma mu'min wa mabalul kafir. Setiap orang, bahkan orang beriman pun akan dihimpit di alam barzah oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seperti apa? Apa yang ada yang pernah kemudian menggali kuburan kemudian lihat ada himpitannya. Tapi Nabi menyebutkan bumi ini akan menghimpit setiap hamba Allah yang dimasukkan ke liang lahat. Semua, tak ada yang terbebas dari itu. Bahkan sahabat-sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid, Sa'ad bin Mu'adz, beliau seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid. Disaksikan ruh beliau itu dibawa oleh malaikat, 70.000 malaikat mengawal ruhnya. Ya, seorang sahabat, Sa'ad bin Mu'adz. Tapi pun kata Nabi, beliau dimasukkan ke alam barzah. Ruh ke alam barzah, jasad masuk ke liang lahat, pun merasakan dahsyatnya, sakitnya, himpitan di alam kubur. Semua akan merasakan itu. Nabi SAW pernah mengantar jenazah anak kecil. Dan Nabi mengatakan, kalau seandainya ada orang yang terbebas dari himpitan alam kubur, niscaya anak kecil ini akan terbebas. Pun anak kecil ini tidak ada yang bebas dari himpitan alam kubur. Kita semua akan merasakan itu, jamaah sekalian Allah muliakan. Hanya saja kemudian para ulama menjelaskan, ada dua qaul, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan, seluruh yang meninggal dunia, baik orang beriman, terlebihnya orang kafir, pasti akan merasakan himpitan alam kubur. Semua tak terkecuali. Hatta orang-orang muttaqin, orang-orang mukminin akan merasakan semua itu. Karena himpitan alam kubur merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan ujian tersebut bagi seluruh yang meninggal dunia, baik orang mukmin terlebih orang kafir. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa himpitan alam kubur ini, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita diciptakan dari tanah, kita akan kembali ke tanah, dan kita akan dikeluarkan dari tanah. Maknanya, himpitan alam kubur bagi orang beriman seperti seorang ibu yang mendekap anaknya dengan begitu erat, begitu kuat dia dekap, sehingga anak tersebut merasakan kesakitan, susah bernapas karena dipeluk dengan erat oleh ibunya. Kemudian pelukan itu dilepas. Begitulah bumi menyambut orang-orang beriman, laksana seorang ibu yang mendekap anaknya. Ini pendapat yang kedua. Laksana seorang ibu yang mendekap anaknya. Ya, kita dihimpit, kemudian itu dilepaskan.
Tapi Nabi SAW mengatakan semua akan merasakan dhaghtah, himpitan alam kubur. Tapi bagi orang-orang yang beriman setelah itu kemudian, Masya Allah, tabarakallah, dia akan mendapatkan nikmat yang disebutkan setelah ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyyuk wa ma kiblatu wa man ikhwanuk wa ma kitabuk, dia fasih menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Qur'anu kitabi wal Ka'batu kiblati wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Ketika dia menjawab dengan fasih, dengan benar, kemudian malaikat mengatakan, num kal arusyain, silakan engkau tidur seperti tidurnya pengantin. Ya Allah, mendapatkan kenikmatan di alam barzakh sampai nanti kemudian hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibangkitkan oleh Allah. Jemaah sekalian Allah muliakan, ruh-ruh orang yang meninggal dunia semenjak dari nabi-nabi terdahulu sampai detik ini, sampai hari ini, mereka merasakan nikmat bagi mereka-mereka yang selamat di alam barzakh. Bagi mereka-mereka yang ahlu maksiat, mereka-mereka yang kufur, mereka yang ingkar kepada Allah, sampai detik ini mereka masih merasakan azab kubur ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, inilah yang kemudian pentingnya kita persiapkan. Kalau hari ini kita istiqamah di atas kebaikan, kita menjaga ibadah-ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah-sunnahnya, maka insya Allah inilah ibadah yang kemudian nanti menjawab semua pertanyaan malaikat. Ya. Jadi ibadah kita inilah yang akan nanti menjawab pertanyaan malaikat. Sepasih apapun kita menghafalkan jawaban, yang kita tahu jawaban nanti yang harus kita jawab di alam barzakh, kita hafal. Tapi kalau jauh dari amal saleh, amal ketaatan, maka kita keluh, tidak bisa menjawab. Nah, amal-amal saleh inilah yang kemudian kita persiapkan, jamaah sekalian Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang as-sabat. Di dalam surat Ibrahim ayat 27, bahwa nanti di alam barzakh ketika malaikat datang bertanya, maka ada orang-orang yang diberikan keteguhan jiwa dan kebenaran jawaban ketika ditanya oleh malaikat-malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan menetapkan jiwa orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, ucapan yang kokoh, ucapan yang benar, fil hayatid dunya, semasa hidup di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Yang dimaksud dengan qaul tsabit ini adalah kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kalimat yang disebut dengan kalimat tsabat. Fil hayatid dunya, orang-orang beriman semasa hidup di dunia dia beramal di atas dua kalimat ini. Beramal karena Allah, ikhlas. Beramal karena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua kalimat inilah yang nanti kemudian dia ucapkan. Wa fil akhirah, makna al-akhirah di sini disebut oleh para ulama adalah awwalu manazilil akhirah, yaitu tempat singgah pertama menuju negeri akhirat, yaitu alam barzakh. Di alam barzakh. Nah, orang-orang yang sabar, jamaah sekalian Allah muliakan, di dunia di atas dua kalimat itu, maka insya Allah dengan mudah nanti dia sabar mengucapkan kalimat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan insyaallah semua amal-amal yang kita lakukan, terutama di bulan Ramadan ini, di bulan yang Allah muliakan, kita berpuasa di siang harinya dan qiyam di malam harinya, adalah merupakan bentuk kita mengamalkan dua kalimat syahadat. Yang kemudian insyaallah dengan mudah dua kalimat ini nanti akan keluar dari lisan kita di alam barzah. Imma lisan kita jasadian atau ruhanian, bahwa ruh kita akan menjawab di atas dua kalimat itu. Kemudian sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau seorang sahabat yang sangat lembut hatinya. Suatu hari beliau mengajak putra beliau bernama Hani bin Utsman radhiyallahu taala anhuma untuk ziarah kubur. Nah, ini pentingnya kemudian kita mengamalkan sunnah ziarah kubur, jamaah sekalian Allah muliakan. Ketika beliau duduk di atas pemakaman dan beliau menangis terseduh-seduh, sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Ditanya oleh putra beliau yang bernama Hani, "Tadhkurul jannah wan nar wa la tabki wa tabki min hadza?" Wahai ayahku, ketika engkau menyebut surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa ketika engkau duduk di pemakaman seperti ini, engkau menangis seperti ini? Beliau Utsman terseduh-seduh menangis. Dan beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu." Alam barzah adalah tempat singgah yang pertama untuk menuju negeri akhirat. Barang siapa yang selamat di alam barzah, maka setelahnya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya Allah, inilah yang menyebabkan sahabat Utsman menangis. Beliau memikirkan, membayangkan alam barzah. Beliau mengatakan kalau ada orang yang selamat di alam barzah, maka setelahnya pun dia akan selamat, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Wa man lam yanju, tapi kalau ada orang yang tidak selamat di alam barzah, fama ba'dahu asyaddu, maka setelahnya itu lebih sulit. Ya Allah. Jadi makanya kemudian ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir tasyahud kita. Di akhir tasyahud, jamaah sekalian Allah muliakan, sebelum salam, jangan lupa mengamalkan doa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta dibebaskan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, bebaskan aku dari azab kubur, azab neraka. Di antara yang diminta dalam doa itu adalah minta kepada Allah dibebaskan dari azab kubur. Nah, mereka yang selamat di alam barzah, yang malaikat mengatakan num kal arusain, silahkan tidur laksana tidurnya pengantin, maka fama ba'dahu aisar, setelahnya akan lebih mudah. Setelahnya itu apa? Ya Allah, fase pertama menuju akhirat, fase pertama adalah alam barzah. Allah alam berapa lama kita berada di alam barzah? 100 tahun? Sampai datangnya hari kiamat nanti? 1000 tahun, 2000 tahun? Allah alam bisawab, kita tidak tahu. Setelah dibangkitkan dan digiring di padang mahsyar. Di padang mahsyar berapa lama kita menanti? 50.000 tahun. Ya Allah. Disitulah kemudian kesulitan, kesusahan, penderitaan yang dialami oleh seluruh manusia, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia berbondong-bondong datang ke Nabi Adam untuk minta syafaat agar disegerakan hisab. Adam angkat tangan alaihi salam.
Mereka datang ke Nabi Nuh angkat tangan alaihi salam. Mereka datang ke Ibrahim, Nabi Ibrahim angkat tangan alaihi salam. Datang ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, semua para nabi angkat tangan. Datang kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar disegerakan hisab seluruh makhluk. Makanya kemudian disinilah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dirasakan, didapatkan, dinikmati oleh seluruh makhluk. Hatta orang kafir mendapatkan itu, disegerakan hisab. Berapa lama kita di alam barzah sampai datangnya hari kiamat nanti? Dibangkitkan di padang mahsyar 50.000 tahun menanti, baru kemudian dipanggil satu persatu. Sampai nanti di penghujung melewati sirat, imma al-jannah wa imma an-nar. Apakah masuk surga, apakah masuk neraka? Tapi penentuannya jamaah sekalian Allah muliakan, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah selamat di alam barzah ini, itu merupakan penanda insyaallah perjalanan sampai ke negeri akhirat, masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa taala bila di alam barzah selamat. Tapi kalau di alam ini kita terseok-seok, kita kesulitan, kita mengalami penderitaan, naudzubillah, bagaimana nanti di alam berikutnya? Bagaimana di mahsyar? Bagaimana kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dipanggil satu persatu? Bagaimana nanti kita ingin mendapatkan haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang diusir, ada yang diharamkan? Bagaimana melewati syirat? Ya Allah. Jadi di antara amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minta. Di antaranya adalah agar Allah bebaskan dari azab kubur, agar kita terbebas dari kesulitan-kesulitan setelahnya. Tentunya jamaah, apa yang disampaikan tadi, harapan itu bukan hanya sekedar harapan, bukan tamanni. Al-iman bil haqa'iq, harapan itu harus diwujudkan dengan amal nyata. Tadi saya sampaikan, yang bicara bukan lagi lisan kita, ya, bukan karena kefasihan ucapan kita, bukan karena kita hafal, tapi karena iman dan amal saleh. Ini yang diingat, yang dibayangkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai terseduh-seduh menangis. Ketika bicara surga, beliau enggak menangis. Ketika bicara neraka, beliau tidak sampai menangis seperti menangisnya di atas pemakaman. Sampai anaknya heran, sebut neraka kok enggak nangis seperti ini. Tapi ketika melihat pemakaman, kok menangis seperti ini wahai ayahanda? Dia mengatakan, ini yang paling menentukan. Kalau kita selamat di tempat ini, di alam barzah, insya Allah yang kita takutkan itu neraka, insya Allah kita akan terbebas. Itulah kira-kira ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya Allah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, di alam barzah ada orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ada mereka-mereka yang kesulitan, kesusahan. Mendapat nikmat seperti Numkal Arusain. Tempat yang sempit itu, yang tidak lebih dari 2,5 meter, ya, nanti akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maddal basar. Ya, maddal basar. Sejauh mata memandang, diluaskan. Bahkan tempat yang sempit itu menjadi taman-taman surga bagi mereka-mereka yang muttaqin, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, mempersiapkan amal-amal saleh. Namun sebaliknya, tempat itu menjadi hufrah min hufarin niran, menjadi lubang-lubang neraka, tempat azab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, kajian kita tentang alam barzah, malam pertama di alam barzah, saya ambil dari kitab At-Tadhkirah. Tentunya makna tazkirah inilah nasihat, peringatan. Semoga dengan kajian ini sebagai nasihat, terutama bagi yang bicara, untuk kita semua, peringatan bahwa fase-fase kehidupan setelah dunia ini hakun, benar, bukan asatir, bukan dongeng, yang semua kita pasti akan mengalaminya. Karena ini merupakan keimanan kita, maka wajib kemudian kita mempersiapkan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan,
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat di alam barzakh dan Allah bebaskan kita dari azab kubur. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi jemaah sekalian yang Allah muliakan, kami buka sesi tanya jawab bagi yang bertanya terkait tema ini atau mungkin di luar tema. Tafadhol. Tafadhol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidur seperti kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yatawaffal anfus. Allah yang mematikan jiwa-jiwa. Wallati lam tamut fi manamiha, yang belum mati ya, dan yang belum mati dimatikan sejenak oleh Allah ketika dia tidur. Gambarannya, jadi tidur yang kita alami ya setiap saat, bukan hanya malam hari kita mengalami itu gambaran bahwa nanti ruh ini akan keluar dari jasad. Nah, dalam tidur itu ada orang yang bermimpi. Saya katakan ini orang bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat taman-taman yang indah. Di mimpi itu dia bertemu dengan orang yang dia cintai, kemudian dia senang. Ya, dia senang. Bahkan di mimpi itu dia mimpi jadi orang kaya. Bahkan di mimpi itu dia mimpi menjadi seorang raja. Ya, sehingga dia senang, nikmat. Ketika terbangun dari mimpi, ya, kembali terjaga fakta. Oh, ternyata itu hanya sekedar mimpi. Tapi di mimpi itu nikmat atau tidak? Senang atau tidak di mimpi tersebut? Yang tidur dari jam 9 malam bangun jam 4:30 pagi untuk melaksanakan sholat subuh, itu enggak terasa itu tidur. Bangun-bangun, sudah 4:30 mau sholat subuh. Dan dia mimpi. Singkat itu malam. Ini mimpi. Tapi apakah kematian itu seperti mimpi, seperti itu? Tidak. Ini makanya kemudian dicontohkan bahwa orang yang tidur itu seperti dia mati. Maka kenikmatan di mimpi itu tidak hakaik, tidak hakiki. Itu sekedar mimpi. Tapi bahagia dia di mimpi itu. Dia senang sampai 4:30 dia bangun. Dia merasa singkat, tiba-tiba udah pagi. Alam barzakh dengan seluruh kenikmatannya itulah adalah hak. Innal mauta haq. Wal jannatu haq, wan naru haq. Wa na'imal qabri wa azabihi haq. Nikmat kubur dan azabnya itu benar. Jadi bukan mimpi. Hanya saja digambarkan ya. Orang yang mati, ya orang yang tidur ya seperti mati. Sebagai gambaran, karena tadi saya sebutkan dalam tidur pun ada mimpi. Di mimpi itu orang senang, orang bahagia. Dan sebenarnya dunia ini hakikatnya mimpi. Ya kan? Hakikatnya mimpi. Yang jadi raja mimpi jadi raja. Ya, setelah itu berhenti jadi raja. Jadi gubernur, mimpi jadi gubernur. Tiba-tiba berhenti jadi gubernur. Kenapa mimpi? Kan ada batasannya. Jadi presiden berapa lama? Jadi gubernur berapa lama? Ya seperti mimpi tadi ada batasannya. Tapi kalau kenikmatan setelah kematian itu hakiki, hak. Tidak ada lagi kesudahannya. Bahagia senang selama-lamanya. Unlimited. Tidak ada lagi setelahnya. Kalau sudah nikmat abadan selama-lamanya. Azab abadan selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik.
Ya, makanya tadi disebutkan kalau nih orang selamat nih di alam barzakh dan mendapatkan kenikmatan setelahnya, insyaallah. Begitu ya, jemaah Allah muliakan. Baik. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Baik, orang mukmin dan orang kafir. Orang kufur ini bisa saja kufur dan orangnya beriman tapi kufur, kufur nikmat. Kufur ini maksud adalah dia berbuat maksiat. Adapun orang kafir, ya, orang kafir kedua-duanya disebut dalam kitab ini, orang mukmin dan orang kafir dua-duanya mendapatkan keabadian. Na'imal qabri, nikmat kubur abadan. Ya. Abadan selama-lamanya dia dapatkan nikmat kubur itu sebagai tanda dia akan sampai kepada negeri akhirat mendapatkan nikmat. Begitu juga orang kafir naim azabil qabri, dalam kitab ini disebutkan azabul qabri, azab kubur itu juga hak. Ya, bagi orang kafir dan itu abadan selama-lamanya. Selama-lamanya dia mendapatkan azab kubur, kemudian sampai nanti ilan nar unlimited. Setelahnya tidak ada kesudahan. Nah, di antara orang mukmin dan orang kafir di tengah-tengahnya siapa? Ahlul ma'siyah. Ya. Dia beriman kepada Allah. Dia mukmin tapi ahli maksiyah. Lalu bagaimana dengan ahli maksiyah ini? Bagaimana di alam barzahnya? Disebutkan di dalam kitab At-Tazkirah ala qadri maksiyatihi. Tergantung kadar maksiatnya. Apa maksiat yang dia lakukan? Ya. Kalau maksiatnya adalah dosa-dosa besar, maka dia akan mendapatkan kesulitan di alam barzahnya. Ya, hanya saja karena dia orang beriman, yang Nabi SAW sebutkan bahwa ahlu tauhid yadkhulunal jannah. Ahli tauhid itu pasti. Nah, ini pentingnya kita memahami dan bersyukur kepada Allah. Ahli tauhid itu pasti akan masuk surga. Tapi akan melewati kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan, akan mendapatkan azab yang pada akhirnya nanti kalau semua dosa dan maksiatnya sudah dibayar, mulai dari alam barzah dibayar sampai nanti kemudian dia masuk neraka dibayar dosa-dosanya, maka dia akan masuk surga. Karena dia ahlu tauhid dan itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu tauhid akan masuk surga. Dia akan masuk neraka sesuai dengan kadar dosa dan maksiatnya. Begitu juga di alam barzah. Dia akan mendapatkan siksaan di alam barzah sesuai dengan kadar dosa dan maksiat. Tapi kedua-duanya itu antara naim dan azab itu adalah keabadian. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.